Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita hari ini? Haleluya. Pada hari Minggu yang penuh anugerah ini, kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Bukan karena kekuatan atau kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih setia-Nya yang baru setiap pagi. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang tenang, penuh syukur, dan siap menerima firman yang membarui hidup kita. Kiranya Roh Kudus menuntun seluruh rangkaian ibadah kita dari awal hingga akhir, sehingga nama Tuhanlah yang ditinggikan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita memulai ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan yang akan kita ucapkan bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya melingkupi seluruh ciptaan, dan yang menuntun umat manusia dalam damai-Nya yang kekal. Saudaraku, di sepanjang hidup kita, Tuhan Yesus setia membersamai kita dan menuntun kita. Mari kita akan mengagungkan nama-Nya, kita naikkan pujian kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, mari bersama kita mengaku dosa di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, dan kelalaian. Seringkali kami tidak setia, namun kasih-Mu tidak pernah berubah. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah hati kami dan layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang pengampun. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa Engkau baik dan suka mengampuni, dan kasih setia-Mu lebih besar daripada segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri kembali. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya kepada kita, dan berita anugerah terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan berkenan mengampuni kita, dan itu artinya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika sudah menerima perdamaian dari Tuhan, kita dipanggil untuk berdamai dengan sesama kita. Mari kita sambut undangan itu dengan saling berjabat tangan kepada kanan, kiri, belakang, dan katakan damai Kristus besertamu. Masih sanggup untuk bangkit berdiri ya Bapak Ibu? Amin. Saudara, kecaplah dan lihatlah baiknya Tuhan di setiap langkah hidup kita. Mari kita bersama angkat satu pujian. Mari kita bersyukur padanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah.
saudara, kehidupan iman hanya akan bertumbuh ketika kita terus melekat pada Kristus sebagai sumber kekuatan dan kasih. Dialah pokok yang memberi kita kehidupan, pengharapan, dan pengampunan untuk berubah bagi Tuhan. Dengan hati yang ingin terus tinggal di dalam Dia, mari kita pujikan bersama. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu ujian, mengikut Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan penebus kami. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Dan di saat yang indah di pagi hari ini kami bersama akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan umat-Mu yang akan menyimak pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus turun di setiap kami sehingga kami boleh dapat mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami dari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Raja kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Ada yang berbeda hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Ibadahnya siang ya, tetapi kira-kira enak atau malah gak enak Bapak Ibu? Bagi yang suka gasik, wah siangan. Tapi bagi yang suka siang pas gitu ya. Nah, Bapak Saudara, kita tadi khusus hari ini ya memberi kesempatan lahan parkir gereja untuk saudara kita yang mengadakan pengajian hari ini. Tidak apa-apa. Tapi untuk minggu depan kembali normal Bapak Ibu ya, jamnya jam 8. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-25. Karena pendek, saya rindu kita semua membaca ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa lihat di layar juga. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus Raja penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita tanggal 23 November atau hari ini di dalam kalender gereja itu adalah hari terakhir. Hari terakhir dalam kalender gereja. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kalender gerejawi, minggu terakhir itu ditutup dengan Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja semesta alam. Kalau kita melihat tahun liturgi, itu ada liturgi tahun A, B, C. Tahun 2025 ini kita tahun C. Kalau Bapak Ibu Saudara dari awal tahun Januari ya, itu memperhatikan, kita sering membaca dari Injil Lukas. Kalau C itu Lukas, A itu Matius, B itu Markus, C itu Lukas. Maka lebih sering Injilnya itu dari Injil Lukas tahun C. Nah, kalau kalender gereja, kalau kita kan awal itu dimulai dari 1 Januari, tetapi kalau kalender gerejawi itu dimulainya minggu depan 30 November, yaitu dengan ditandainya masa Advent 1, 2, 3, 4 Natal.
Jadi kalender gerejawi diawali dari Advent pertama. Advent itu menantikan kedatangan Tuhan. Ini hari terakhir dalam kalender gerejawi. Nah, kesimpulannya daripada Minggu Kristus Raja ini adalah apakah selama kita mengikuti perjalanan Kristus sepanjang setahun ini, kita mensaksikan perjalanan pelayanan Kristus, di akhir kalender gerejawi di hari terakhir ini kita mau ditanya, sungguhkah Kristus itu menjadi Raja kita? Begitu Bapak Ibu. Selama 1 tahun liturgi kita ditanyakan di akhir kalender gerejawi ini, Dia itu Raja kita atau justru malah kita yang menjadi Raja? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak Saudara. Kristus Yesus yang seharusnya menjadi Raja di dalam hidup kita. Nah, Raja yang penuh kasih, itulah yang bersama akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaannya sih kalau di hari ini terambil dari Lukas ya, yang peristiwa Yesus disalib itu. Jika engkau adalah Raja, selamatkanlah dirimu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari kitab Mazmur ya. Tadi kita sudah baca Mazmur 37. Dan tema Minggu Kristus Raja saya tarik ke Raja yang penuh kasih, bukan diktator. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kita di sini akrab dengan kalimat takdir, sudah takdir Tuhan. Pernah dengar Bapak Ibu? Sering ya? Aku susah, aku celaka, oh mungkin ini cobaan takdir dari Tuhan. Pernah dengar Bapak Ibu orang yang seperti itu? Pernah ya? Sudah takdir, aku miskin, aku celaka. Bahkan kita melihat satu berita beberapa tahun yang lalu, 2 tahunan yang lalu, ada seorang artis yang berkata, itu sudah takdir Allah ya, saya bercerai. Kalau sudah takdir Tuhan, mau bagaimana lagi? Nah, kita tentu tidak asing ya Bapak Ibu ya mendengar kalimat seperti ini yang mengatakan bahwa sudah takdir, hidup kita sudah ditetapkan, sudah digariskan. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen itu mengenal dan percaya takdir? Menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana? Bingung ya? Orang Kristen itu mengenal dan percaya takdir nggak kira-kira? Ya, kita bahas ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tadi kan membaca Mazmur 37 ayat 23 yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya takdir itu ada yang menjawab, ada ya? Ada, tapi kalau takdir Tuhan kan berkebaikan, bukan berkeburukan. Takdir Tuhan, kenapa? Pasti baik. Kalau misalnya takdirnya bercerai atau jatuh, itu pasti bukan takdir Tuhan. Oke ya. Dari ayat ini kita melihat ya, seolah-olah Bapak Ibu, kalau kita baca secara sekilas, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya kalau ditarik ke tadi ya, takdir itu ya, takdir kan adalah sebuah hal yang sudah digariskan, ditetapkan. Berarti seolah-olah konsep takdir ini oke juga ya, benar ya, sesuai dengan ayat ini ya. Jadi kalau kita membaca secara sekilas, kalau kita oh ya Tuhan mentakdirkan, maka seolah-olah Bapak Ibu Saudara, saya melangkahkan kaki ke depan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya mundur itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya habis dari gereja lagi memikirkan, lagi khotbah, habis ini mau kemana ya, mau makan apa ya, sudah ditentukan oleh Tuhan.
Dan Tuhan juga menetapkan orang yang hari ini malas ke gereja dan memilih rebahan di rumah seperti itu, ini akan membingungkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan tadi kita melihat ada yang mengatakan bahwa bercerai itu sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah takdirnya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan beliefnya dunia ini, kepercayaan dunia ini. Dan berhati-hati juga Bapak Ibu Saudara kita mendengar ceramah pendeta ataupun gereja yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, semua orang langkahnya sudah ditetapkan. Apakah Tuhan menetapkan kita untuk gagal? Apakah Tuhan menetapkan saudara atau kita untuk celaka? Tuhan menentukan kita tidak selamat, ya itu kan bicara doktrin predestinasi atau free will, itu nggak usah dibahas kejauhan ke sana. Bahwa Tuhan menetapkan orang ini selamat, yang ini tidak selamat gitu. Jadi artinya kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan terbawa arus atau ajaran dunia tentang takdir itu. Kekristenan tidak mengenal takdir. Lalu di ayat selanjutnya, Mazmur 37:5, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apakah sudah pasti ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan, dia tidak pernah meminta roti. Meminta roti maksudnya di sini itu berkekurangan. Pernah melihat? Ya tidak mesti ya. Tidak, ketika pemazmur berkata, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, orang yang takut akan Allah itu berkekurangan. Sudah pasti terjadi. Loh, amin. Belum tentu ya Bapak Ibu. Orang Kristen yang susah juga ya banyak, berkekurangan banyak. Lalu kita pasti bertanya, hati-hati kita mulai berpikir kritis. Berarti pemazmur ini, Alkitab ini ngelombo ya. Lalu kita hati-hati loh, bisa berpikiran seperti itu. Katanya pemazmur itu kalau orang benar, orang percaya kepada Allah, itu hidupnya tidak akan meminta-minta roti. Kita mulai berpikir, jangan-jangan Alkitab salah ya. Aduh, selama ini berarti aku mempercayai kitab suci yang salah. Langsung. Makanya hati-hati ketika kita membaca firman Tuhan. Tidak mesti dari orang yang percaya pada Tuhan itu tidak berkekurangan ya. Orang Kristen bangkrut, ditipu ya, banyak dan menjadi berkekurangan. Hati-hati ketika kita membaca Mazmur ini, karena Alkitab itu ditulis dengan berbagai macam genre atau ciri gaya. Kalau Alkitab kan Bapak Ibu Saudara itu terdiri dari genre atau aliran ya. Alkitab itu kan terdiri dari surat Paulus ya, Injil ya, Matius, Markus, Lukas ya, narasi dan puisi. Jadi Mazmur ini Bapak Ibu Saudara adalah kitab puisi. Nah, puisi itu mengandung kebenaran normatif. Contohnya, misalnya di sini siapa ya yang lagi pacaran ya? Temuin saya aja. Saya membuat sebuah video gitu, kekasihku ya, kekasihku gitu ya. Wajahmu bagaikan rembulan. Bapak Ibu, ketika kita memikirkan rembulan itu gimana? Apa? Indah ya. Padahal kalau di zoom itu bopeng-bopeng ya, bergel-bergel itu. Orang yang kamu tadi ngatain aku wajahku itu bopeng-bopeng, bergel-bergel. Nah, tentu maksud dari saya itu bukan mengatakan wajahmu itu bopeng-bopeng, bergel-bergel, wajahmu itu glowing, bersinar. Tetapi karena puisi ini mengandung kebenaran yang normatif, bukan absolut.
Jadi tergantung maksud daripada si penulis. Jadi penulis Mazmur tadi itu berkata seperti itu. Puisi mengandung kebenaran normatif bukan absolut. Kita nanti melihat. Kalau kita belajar, kalau Anda, ya kalau anak-anak belajar pasti lulus, apakah tentu terjadi? Belum tentu. Ya secara norma kan benar ya. Kalau kamu ingin kaya, kamu bekerja. Kalau kamu ingin sukses, kamu belajar. Kalau kamu ingin lulus, kamu belajar. Belajarlah pasti lulus. Sudah pasti terjadi? Belum. Ada kemungkinan gagal. Saya saja ya ikut seleksi gitu ya. Sudah belajar, katanya kan belajarlah supaya lulus. Ya, ada saja gagalnya. Jadi kebenaran itu kebenaran normatif, bukan absolut. Secara norma itu benar, tetapi realitanya kadang tidak selalu absolut. Tadi juga dikatakan, kalau kamu bekerja sungguh-sungguh, kamu mendapat hasil benar secara normatif. Tetapi kebenaran ini bukan absolut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekarang mengerti ya, dalam memahami kitab Mazmur ini, kitab puisi ini, penulis pemazmur ini, pemazmur itu sedang tidak mengatakan kebenaran absolut, tetapi kebenaran normatif menurut pengalaman pemazmur. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah meminta-minta roti, itu kan normatif, bukan absolut. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan iya saja ketika mendengar ceramah pendeta mungkin yang mengatakan, ya saudara, hidupnya, langkah hidup saudara itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan begini. Kita itu ditakdirkan menjadi orang yang kaya, yang bergelimang harta, yang sukses. Amin, haleluya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau nggak terjadi, saudara menabur, memberikan korban Anda, pasti Anda akan diberkati berlipat. Anda memberi itu membuka tingkap-tingkap langit supaya berkat Tuhan dicurahkan. Nek orang terjadi mutung kok. Iya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan punya takdir. Hati-hati ya. Takdir itu sebenarnya kan ketetapan lah sebenarnya. Ini agak tipis-tipis sebenarnya kalau kita mau memperhatikan. Takdir Tuhan, ketetapan Tuhan memang ada, nanti kita melihat ya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu apakah pasti terjadi? Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Kehendak Tuhan berkehendak pasti terjadi enggak? Pasti ya. Pasti ya. Tuhan berkehendak, Tuhan menghendaki manusia, menghendaki kita saling mengasihi, tidak pernah marah, apakah terjadi? Ayo, ya, terjebak lagi ya. Kehendak Tuhan itu belum tentu terjadi, tetapi ketetapan Tuhan itu pasti terjadi. Ketetapan Tuhan apa contohnya? Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Orang berkata, berarti kekristenan itu Yudas itu berjasa ya dalam keselamatan kalian. Karena kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalib, nggak diserahkan. Itu pemikiran yang salah. Itu kan spekulatif Bapak Ibu. Ada Yudas, tidak ada Yudas, Kristus tetap datang. Jadi kehendak Tuhan itu belum tentu terjadi. Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, ya. Tetapi di dalam realitanya ada saja yang membuat kita marah, jadi jengkelan. Betul Bapak Ibu? Jadi kehendak Tuhan belum tentu terjadi. Tuhan menginginkan keluarga kita bersatu melayani. Tetapi di luar sana ada yang memilih untuk berpisah karena egonya masing-masing.
kehendak moral Tuhan bisa ditolak manusia, tetapi ketetapan Tuhan pasti terjadi. Seringkali manusia kan menipu Tuhan untuk keuntungan sendiri. Lalu ketika kita jatuh, kita melakukan hal yang menurut kita bagus, aduh aku jatuh, mungkin Tuhan sudah mentakdirkan aku seperti ini. Salah. Itu karena kesalahan kita sendiri. Khotbah minggu lalu kalau Bapak Gembala ngomong apa ya, pencobaan itu kan datang dari keinginan kita, bukan dari Tuhan ya. Orang Kristen berkata, aku selingkuh, kalau aku cerai, ini takdir Tuhan. Manusia menipu Tuhan untuk keuntungan sendiri, lalu berkata ini takdir Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, fungsi kita mengerti pemahaman ini, kita mendapat pengertian baru Bapak Ibu Saudara, agar kita itu apa? Jangan seperti dunia ini. Dunia ini mempercayai konsep takdir, konsep apa lagi ya, karma. Itu bukan ajaran Kristen Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tidak mengenal itu. Kita kan tahu kehendak Tuhan apa. Di dalam Maleakhi 2:16 Allah berfirman, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Jadi kehendak Tuhan itu manusia tidak bercerai, tetapi tetap nyatanya tetap bercerai. Matius 19:8 kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, menulis surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian, karena kehendak Tuhan manusia bersatu. Tetapi kehendak Tuhan pasti terjadi? Tidak, karena manusia itu diberikan sebuah yang namanya free will. Apa itu free will? Bukan free will ya. Free will atau kehendak bebas. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas? Di dalam kekristenan kita mengenal Tuhan itu memberikan kita free will atau kehendak bebas. Karena Tuhan itu bukan diktator, bukan seperti wayang yang mengendalikan dalang yang mengendalikan wayang, bukan seperti itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang diktator. Lalu ketika dunia berpikir Tuhan itu menetapkan segala sesuatu, manusia manusia berdosa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang ini mau supaya melakukan dosa, nanti ketika dia berdosa dia harus masuk neraka ya. Artinya Tuhan ini apakah Tuhan yang baik? Tentu tidak. Tuhan ini jahat karena dia sudah mentakdirkan orang ini untuk berdosa, masuk neraka ya. Sedangkan ada yang mungkin yang dipilih untuk diselamatkan, kan tidak adil. Tuhan macam apa seperti itu. Tapi ketika kita melihat di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Dia memberikan kehendak bebas. Dia tidak bisa menyangkali kasihnya. Dia tetap menciptakan manusia yang mungkin dia itu tidak mengasihi kita balik. Manusia memiliki kehendak bebas. Manusia mempunyai pilihan, dapat memilih mau hidup benar atau tidak, mau taat atau memberontak. Kenapa Tuhan memberikan free will kepada kita? Karena manusia itu bukan robot-robot yang harus mengasihi Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan diktator. Kasih yang sejati adalah mengasihi yang belum tentu mengasihinya. Tuhan tetap menciptakan manusia yang dia pun tahu akhirnya manusia pun belum tentu mengasihi aku balik. Manusia seringkali memilih untuk memberontak. Di dalam minggu Kristus Raja pun itu pilihan kita. Apakah kita akan menjadikan Kristus Yesus sebagai Raja kita, atau yang jadi Raja kita adalah kehendak kita saja, karpe dewe saja. Tuhan itu penuh kasih, bukan diktator. Kasih yang sejati adalah mengasihi yang belum tentu mengasihi. Kalau kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan dunia ini? Tuhan berkata seperti itu. Tetapi kasihilah yang
tidak mengasihi kamu ya, berilah pipi kirimu kalau kamu ditampar pipi kananmu ya. Konsep kerajaan surga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya manusia memang sering memberontak kepada Tuhan karena hidup kita sudah terkena dosa. Kecenderungan manusia adalah berdosa. Sering manusia juga menyebut Tuhan sedang memberi pencobaan ya. Aku sedang susah, kayaknya aku lagi dicobai oleh Tuhan ya. Padahal itu salah. Kemarin Bapak Gembala kan berkata ya Bapak Ibu, Yakobus 1:13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena ingin kaya, korupsi, lalu setelah itu jatuh, susah. Karena tamak, rakus, akhirnya kita malah bukan untung, jadinya buntung. Karena ingin diakui, mungkin kita kredit barang mewah, bayar angsurannya, mabok-mabok, ya teler-teler, ribut dengan pasangan. Setelah ribut, akhirnya tidak berkomunikasi, nggak ke gereja ya. Lalu kita menyalahkan Tuhan, ini takdir Tuhan, Tuhan sedang memberi pencobaan. Totally wrong, salah total. Itu karena keinginan kita, kehendak manusia yang selalu berbelok. Dan kita hari ini diingatkan supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kehendakmu terjadilah, aku harus bagaimana Tuhan. Maka dengan kita sering mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup kita pasti akan selaras dengan Kristus. Amin. Kalau kita ingin mendapat hidup yang kekal, mendapatkan kebahagiaan, come to me, datang kepadaku. Tuhan berkata seperti itu, datang kepada Tuhan Yesus Raja kita, bukan ikut sok tahu kita, menurut saya begini. Tapi ketika nanti salah jalan, nyalain Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita mengalami kesulitan? Apakah Dia meninggalkan? Oke, ini kan konsekuensiku, tadi ya katanya firman Tuhan, konsekuensi aku sudah melakukan kesalahan. Tuhan di mana? Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan di sini bagaimana Tuhan itu bisa menggunakan hal buruk untuk tujuan yang indah. Kita tahu ya Bapak Ibu, Yusuf, tahu Yusuf ya? Yusuf itu dia mengalami sebuah kepahitan dalam hidupnya. Dia tidak disukai oleh saudaranya, dijual ya, dimasukkan sumur, lalu dibawa ke Mesir. Setelah itu digoda tante Potifar ya, dipenjara. Tapi di endingnya ada sebuah rencana Tuhan yang indah. Yusuf menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan keluarganya. Allah memang merencanakan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu, Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal-hal yang mencelakakan manusia. Ini harus pegang. Amin. Rencana Tuhan itu selalu baik, bukan untuk menjatuhkan manusia. Tetapi saudara Yusuf merencanakan kejahatan untuk membinasakannya. Andai Yusuf ya ketika mengalami kepahitan ini, ketika dia balas dendam pada saudara-saudaranya yang sudah menjahati dia akan membalas saudaranya, lalu terjadilah perang misalnya gitu. Maka kehendak Tuhan ini, rencana Tuhan bisa jadi gagal karena Yusuf tidak berada di jalurnya Tuhan. Andai Yusuf hidup dalam kepahitan dan balas dendam kepada saudaranya, ceritanya bisa berubah jadi peperangan. Tetapi karena Yusuf memilih hidup benar, ia tetap berada di jalur rencana Allah. Dan rencana Allah bagaimana Bapak Ibu kepada diri Yusuf? Indah ya. Dia menjadi penguasa Mesir, berlimpah-limpah kekayaannya. Karena apa? Yusuf itu mau tetap
hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Yusuf tidak memakai karepku dewek. Karepku yang balas saja itu saudara-saudaraku yang sudah menjahati aku, sehingga rencana Tuhan boleh terjadi. Jadi Tuhan bisa menggunakan hal buruk untuk tujuan yang indah. Bapak Ibu Saudara, perspektif baru, cara pandang yang baru di dalam kita melihat Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 tadi. Hal buruk boleh terjadi mungkin karena keinginan kita, atau bisa yang disebabkan di luar kendali kita, atau orang yang emang gak suka sama kita, jahil sama kita, itu di luar kendali kita. Jadi tapi intinya hal buruk oleh karena keinginan kita, kesalahan kita, atau hal yang di luar kendali kita, kita tidak perlu takut, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Dan Tuhan berkata, apabila ia jatuh, tadi pemazmur mengatakan, kesaksian pemazmur ini mengatakan kalau orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tuhan sedang mempersiapkan untuk sebuah ending atau akhir yang bagus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apabila engkau jatuh, engkau gagal, tidak akan tergeletak. Mungkin kita sedang mengalami sebuah masalah yang begitu berat Bapak Ibu Saudara. Pandanglah Kristus Raja kita. Jangan berhenti kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita luntur imannya kepada Tuhan. Amin. Tangan Tuhan memegang kita, walaupun jalan tidak selalu mulus. Peganglah tangan Tuhan, karena Tuhan Yesus layak dipercaya. Amin. Kita mau tidak melihat rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terindah, rencana Tuhan yang terbaik di ujung sana. Seringkali kita tidak sabar, ingin segera skip, pengennya langsung ke endingnya sing apik. Kita tidak mau mengikuti proses-proses. Seringkali proses-proses Tuhan itu berat. Butuh iman untuk mengerti apa ini Tuhan maksudnya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, mungkin dengan keluarga atau mungkin masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita ingat, kita harus terus berjalan bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Aku tahu hidup tidak mudah, tetapi ketika aku berjalan dengan Engkau ya Tuhan, Rajaku yang penuh kasih dan layak dipercaya. Biarlah Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun liturgi ini, di Minggu Kristus Raja ini, kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah Rajaku. Bukan takdir yang memimpin hidupku, bukan dunia yang menentukan langkahku. Aku tidak mau ditentukan oleh nilai-nilai dunia yang sering kali menjerumuskan. Tapi aku mau hidup terus berjalan bersama dengan Kau, sesuai dengan nilai-nilai yang Kau ajarkan, Tuhan. Kebenaran Injil yang harus menemani langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan kebetulan, hidup kita bukan kebetulan. Mazmur 37 mengatakan langkah orang yang berkenan ditetapkan Tuhan. Jadi waktu kita mengalami kesulitan itu bukan bukti Tuhan meninggalkan. Tuhan bahkan bisa memakai hal yang buruk untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Lihat Yusuf, dia dibenci, dijual, dipenjara, tetapi akhirnya dipakai untuk menyelamatkan orang banyak, keluarganya. Mengapa itu bisa terjadi, Bapak Saudara? Karena Yusuf menjadikan Allah sebagai rajanya. Dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Makanya dia tidak jatuh waktu digoda, tidak pahit hati waktu ditekan, dan tidak membalas ketika dia menjadi penguasa. Dan inilah berita bagi kita, Kristus adalah Raja. Amin. Tapi bukan raja yang diktator, yang mengendalikan manusia seperti robot, bukan. Dia raja yang pengasih. Dia memimpin dengan tangan yang memegang kita, bukan menekan kita. Kadang ending indahnya terjadi di dunia, tetapi mungkin kadang kita diizinkan belum merasakan ending yang indah
di dunia mungkin di ketekanan sana. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus menyertai dan menuntun langkah kita. Percayalah, berjalanlah, pandanglah Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami diingatkan bahwasanya kami sudah mengerti ya Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu bersama kami. Kami tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dunia ini. Kami bersembunyi di balik kata takdir dan cobaan untuk menutupi kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Ampuni kami ketika kami terus mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami seringkali hanya menggunakan kesoktahuan kami untuk menjalani hidup ini. Dan ketika kami gagal, kami marah, kami kecewa kepada Tuhan, maka ampunilah kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Raja kami. Tuntunlah hidup kami. Di dalam langkah hidup kami terus sampai selesai Tuhan, kiranya kami terus menerus hidup sesuai dengan Tuhan. Kami mau terus memegang tangan Tuhan. Di tengah badai, di tengah topan dunia yang begitu berat, kami mau terus mengiring Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Setelah kita jemaat minum kembali berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasul yang kita nyanyikan bersama. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita hari ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Kita naikkan pujian untuk iring persembahan. Bawalah persembahanmu untuk tugas selanjutnya. Persembahanmu
bisa juga bekerja kau di tempat Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pelayan kepada hari ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang sebagai Tuhan, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan diberikan berlipat kali ganda sesuai dengan perjanjian firman-Nya. Selanjutnya saya akan membacakan harta lisan untuk seminggu ke depan. Ibadah persekutuan rumah tangga Kamis 27 November 2025, pukulnya 18.00 di rumah Bapak Sabana. Jamaah dimohon hadir. Ibadah umum Minggu 30 November 2025 pukul 8 pagi. Pemberita firman Pendeta Stefanus Leon, WL-nya Saudari Rahel Mariana, singernya Saudari Diva dan Saudari Rahel, asyarnya Bapak Ibu Sabtono, LCD-nya Saudari Tania. Banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengisi list makanan yang akan dibawa untuk perjamuan kasih minggu depan. Dengan ini jemaat yang sudah mengisi list mohon untuk mempersiapkan diri, dan seluruh jemaat diharap hadir dan ingatkan kepada sanak saudara yang tidak tergabung dalam grup WA dalam acara kebersamaan perjamuan kasih kita. Untuk minggu depan jam ibadah kembali normal pukul 8 pagi. Update iuran dana Natal, Bapak Paulus 150.000, Bapak Haji 150.000, Ibu Asri 150.000, Bapak Bayu 150.000, Ibu Kanti 150.000, Bapak Marsono 150.000, Bapak Tukijo 150.000, Bapak Yohanes 150.000, Bapak Awan 150.000, Saudari Devi 150.000, dan total yang sudah masuk 1.500.000. Banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi iuran dana Natal Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat dan akhirnya ditutup oleh Bapak Gembala. Iya, mari kita akan berdoa dan bersyafaat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, jangan lupa minggu depan tetap jam 8 pagi. Semuanya diharapkan jemaat bisa hadir. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih karena rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah segala hormat, segala puji-pujian, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami serahkan bangsa Indonesia supaya Engkau memberkati bangsa kami yang begitu besar. Engkau memberkati Bapak Presiden kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan kami berdoa untuk wakilnya yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kiranya Tuhan memberkati beliau-beliau ini sehingga setiap program kerja yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Pembangunan-pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil, Engkau terus pimpin, Engkau terus arahkan, sehingga setiap kebijakan, setiap program yang beliau ambil akan memajukan atau membuat negeri ini semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Kau berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, baik Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Berikanlah kepada beliau-beliau juga hikmat di dalam mengambil setiap keputusan yang beliau ambil. Berikanlah kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Begitu juga para menteri yang membantu Presiden, Tuhan sertai mereka supaya mereka juga mampu membantu dengan segenap hati, membantu berjalannya pemerintahan dengan baik, dengan penuh integritas yang tinggi, penuh dengan ketulusan di dalam mereka mengabdi dan mereka menjadi pelayan-pelayan masyarakat. Terima kasih Indonesia, kami doakan supaya adil, makmur, sejahtera,
tidak miskin, tapi diberkati oleh Tuhan, dan semakin hari Indonesia semakin jaya, semakin maju ya Tuhan, sehingga masyarakatnya tidak kesulitan di dalam mereka mencari pekerjaan, tidak kesulitan di dalam mereka Tuhan bekerja ya Tuhan. Terima kasih. Kami doakan untuk TNI, kami doakan juga untuk Polri, khususnya kami mohon Kau lindungi Tuhan mereka semua. Tim Kapolsek Kutasari, Bapak Kapolsek dengan seluruh jajarannya, Engkau memberkati Pak Heru dan dengan seluruh jajaran Polsek Kutasari, yang mereka juga ditugaskan setiap minggunya anggotanya di tempat ini. Engkau memberkati beliau-beliau supaya mereka sehat dan mereka juga diberkati Tuhan. Kuatkan mereka, lindungi mereka, berkati mereka dalam setiap tugas dan dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Kami doakan biarlah Kutasari dengan seluruh forkombicamnya, Bapak Camat, Bapak juga Kapolsek, Engkau berkati mereka semua. Bahkan kami juga doakan Tuhan untuk desa kami Candinata supaya diberkati Tuhan. Desa kami aman, adil, makmur, sejahtera. Bahkan masyarakatnya guyup rukun, saling menolong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan toleransi kami boleh semakin dikembangkan, ditingkatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami membawa jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang punya pergumulan, apapun pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan berkati. Ada jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Apapun penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-Mu, mereka sembuh dan sehat kembali. Kami juga doakan Tuhan, biarlah Engkau sendiri, Tuhan akan menjadi gembala mereka secara pribadi. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, berkatilah ekonomi mereka, agar seluruh jemaat-Mu di tempat ini, ekonomi mereka semakin naik, semakin baik, bukan semakin sulit, tapi justru keuangan mereka semakin baik dan semakin baik. Apapun bentuk usaha mereka, Tuhan, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Baik mereka petani, pedagang, penderes, kaum buruh, karyawan pabrik, apapun bentuk jenis usaha mereka, Tuhan menolong, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, cukupkanlah mereka semua, sediakan juga apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang anak-anaknya bersekolah, baik tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA, bahkan yang mereka sudah duduk dalam bangku kuliah. Tangan kasih setiamu menolong mereka, berkatilah mereka, dan Engkau membuat mereka semua lulus dengan nilai yang terbaik. Segala dana, segala keuangan yang dibutuhkan oleh mereka, Tuhan menolong, Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah mereka, rumah tangga mereka biarlah semuanya rukun, harmonis dan sejahtera. Kami juga menyerahkan juga Tuhan untuk rencana perjamuan kudus di minggu depan. Tuhan tuntun setiap umat-Mu, persiapkan diri mereka supaya mereka menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga perjamuan kudus minggu depan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan, dan seluruh jemaat pun diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Stefanus Lim, ya Bapak Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Proto yang minggu depan akan melayani firman di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat, memberi urapan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga di minggu-minggu Kristus Raja ini, kami ingin meneguhkan kembali bahwa Engkaulah Raja di dalam hati kami, Raja di dalam hidup kami. Bukan Raja yang lain, bukan Raja yang ganas, bukan Raja yang diktator, tapi Raja yang penuh kasih. Dan Raja itulah yang memerintah hati kami, memerintah hidup kami, sehingga hidup kami betul-betul dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Engkau Raja yang penuh dengan kerendahan hati. Engkau Kristus Raja yang tidak penuh dengan kesombongan. Engkau bukan Raja yang sok tahu, tapi Engkau adalah Raja betul-betul yang menjadi kekuatan, menjadi pemimpin, menjadi penghibur, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk tidak sombong, untuk tidak sok,
untuk tidak mau mengikuti kehendak kami sendiri, tapi ajari kami berjalan dengan kerendahan hati, hidup dengan kerendahan hati, dan selalu mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memampukan kami semua. Tuhan akan berikan kami segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan ketika kami harus melalui hal-hal yang sulit, hal-hal yang pahit, kami mohon Tuhan, Engkau menguatkan kami. Ketika kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kami, ajari kami terus berjalan dengan Engkau. Percaya bahwa Engkau Raja kami, penolong kami, Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna. Dan kami akan sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus di dunia, di lingkungan di mana di masyarakat kita berada. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan dengan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.